sekalian, kenapa saya berbicara masalah motivasi? Kenapa saya berbicara masalah dorongan? Karena itu menjadi sebuah kekuatan yang menjadi batu pijakan. Bapak Ibu hadirin, saya mohon izin untuk berbicara sejenak berdasarkan apa yang saya rasakan dan saya alami. Ini berdasarkan fakta. Saya lahir tahun 1977, Pak. Umur saya mungkin sekitar 44 tahun. Keluar SMA aliyah itu tahun 96. Dan saya pada saat itu bermimpi keluar sekolah itu ingin cepat dapat uang. Akhirnya tahun 96 itu saya berangkatlah ke Bandung untuk menjadi pekerja karyawan tekstil pada saat itu di Banjaran. Nah, dari 96 dan saya break itu 2004. Nikah saya tahun 2000. Berarti setelah menikah ke istirahat atau rehat dari kerja itu 4 tahun. Kenapa yang membuat saya rehat? Satu, waktu saat itu Bapak, saya bekerja terakhir 2004 jabatan saya supervisor, Pak. Setahun lagi saya menjadi kasih dan mungkin setahun lagi menjadi kabar. Gaji saya pada 2004 itu sudah 2,8 gaji pokok, belum tambah lembur dan lain sebagainya. Tapi apa yang saya rasakan selama itu, ternyata uang yang saya dapatkan begitu besar pada saat itu, tetapi seolah-olah uang itu tidak menjadikan solusi. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Kenapa? Ketika dapat uang, istri saya ke rumah sakit. Istri saya sembuh, anak saya ke rumah sakit. Anak saya sembuh, istri saya sembuh, mertua saya di rumah sakit dioperasi. Ada aja terus dia. Makanya tiap tanggal 15 itu saya udah nganjung ngutang, Pak. Dengan gaji yang cukup besar itu, ternyata tidak kuat sampai satu bulan. Akhirnya apa yang salah? Kemudian saya memutuskan untuk pulang ke Ciamis. Karena saya menyadari dan jujur, ketika puasa saya hanya hari yang pertama dan terakhir, Pak. Ketika sholat begitu susah ketika di pabrik Cina dan Jepang. Waktu dihabiskan untuk target dan target. Tempat sholat itu cuman ada sekitar kalau berjamaah paling 7 orang, 10 orang maksimal. Itu pun di samping WC. Dan bisa kebayang ibu kalau kita sholat di situ baunya minta ampun. Itu pun juga tidak khusyuk untuk melaksanakan sholat. Akhirnya saya pada saat itu mencoba untuk saya mau pulang. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah karena pada saat saya bekerja saya jauh sekali dengan Allah. Dan ketika saya dicabut barokahnya dari harta saya, ketika Allah dicabut barokahnya dari kesehatan saya, maka yang terjadi adalah seperti yang tadi yang saya sampaikan pada ibu. Allah memberikan, tetapi Allah meminta. Tok ta'alina tapi kadiekeun curugna. Kenaon eta ali? Tok tah topina kopiahna kadiekeun sirahna. Kumaha gitu. Tok duitna mah dibere kadiekeun sehatna. Artinya bahwa sesuatu yang hilang yang saya dapatkan pada saat itu adalah kasih sayang Allah. Berkahnya dicabut oleh Allah. Dan akhirnya 2004 saya pamit kepada mertua. Dan pada saat itu saya pulang ke Ciamis hanya sendirian. Kenapa sendirian, Pak? Mertua saya bilang begini. Itu istri saya namanya Nisa. Si Nisa erek dahar naon di Ciamis. Di Paraban naon si Nisa di Ciamis. Paling ke sawah, ke kebun. Itu yang saya dengar pada saat itu. Saya dengan mata dan telinga saya sendiri. Akhirnya saya pulang sendiri, Pak. Selama 1,5 tahun. Bayangkan, 1,5 tahun saya pulang dalam keadaan tidak punya pekerjaan. Cicilan motor 6 bulan lagi, semes pada saat itu. Ya.
tidak ada pekerjaan, dan yang saya lihatkan pada saat itu bagaimana caranya saya supaya tinggal sholat dan rumah dekat dengan masjid, itu saja. Tidak ada yang lain kecuali rumah saya dekat masjid, saya tidak tinggal sholat, setiap waktu saya sholat, baik berjamaah ataupun di rumah. Karena saya akan menutupi dosa-dosa saya yang saya lakukan pada saat sekitar 13 tahun yang lalu. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dengan semangat, spirit, dan motivasi itulah kemudian saya coba untuk bangkit. Walaupun saya pada saat itu sempat stres dan dimandikan oleh ibu saya, karena istri tidak ikut, anak saya tidak ikut, dalam keadaan tidak punya pekerjaan. Saya cuma niat satu, sholat, yang kedua saya bisa belajar Al-Quran, itu saja, Pak. Saya bisa belajar Al-Quran, bisa mengajarkan untuk anak-anak, gitu, Pak. Itu niat saya yang pertama. Dan alhamdulillah, Bapak, setelah 1,5 tahun istri saya mungkin dengan petunjuk dan hidayah dari Allah, akhirnya diantarkanlah ke Ciamis. Akhirnya di situ kita mencoba untuk hidup berdua dengan segala sesuatu yang ada pada saat itu. Dagang keliling agar-agar pakai setik, Pak. Tiap sore saya ngajar Iqra di madrasah. 2008 saya dapat beasiswa, Pak, dari madrasah tersebut, dari yayasan tersebut untuk S1. Padahal saya tidak pernah bermimpi sama sekali untuk kuliah S1. 2008, lulus 2012. Selesai saya lulus kuliah S1 2012, itu ada orang yang datang, Pak. Orang yang datang itu sudah takdir dan qada dan iradatnya Allah. Dia ikut sholat berjamaah, kemudian bertanya sama saya, Pak Ustadz, sudah pernah umroh belum? Saya jawab, belum pernah, Pak. Mau nggak umroh dengan saya? Subhanallah, tabarakallah, pada saat itu tidak ada lagi satu kebahagiaan yang lain kecuali pada saat itu saya diberangkatkan umroh, Pak, 2012. Hanya seorang guru Iqra dan pedagang agar-agar. Tapi luar biasanya, saya bisa umroh sampai 2 kali, Pak. Dan lagi-lagi sebelum saya umroh yang kedua kali, saya dapat lagi beasiswa S2, Pak. Magister Administrasi Pendidikan dari tempat yang sama. Karena terlihat bahwa anak-anak mempunyai potensi. Ketika berlomba dia bisa berbicara di tingkat kecamatan dan kabupaten. Akhirnya madrasah itu dititipkan ke saya dan saya disekolahkan untuk melanjutkan S2 sampai selesai 2016. Dan lagi-lagi selesai wisuda saya S2, saya diberangkatkan umroh lagi oleh beliau, Pak. Jadi saya 2 kali berangkat umroh. Luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa yang saya tidak pernah bermimpi, Pak. Makanya kenapa saya, Pak, motivasinya apa datang ke sini? Karena motivasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang menjadi pemicu, membangkitkan semangat dan langkah untuk mengejar dan mencapai sebuah harapan. Kata Profesor Dadan pada saat itu, Profesor UPI mengatakan, kalau mahasiswa tidak punya motivasi, lebih baik engkau masuk aja ke kotak peti mati. Karena tidak ada motivasi hidup. Tapi kalau punya motivasi hidup, yakin cepat atau lambat dia akan menemukan tujuan daripada hidupnya. Hanya luar biasa, Bapak, ingin kaya, ingin sehat, dan ingin berbuat baik untuk saudara dan kerabat juga masyarakat. Itu luar biasa. Makanya kenapa judul hari ini membangun mental kaya. Yang bertabur pahala tidak ada lagi kecuali kita bersandar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita ingin memulai pekerjaan atau bisnis, ingin bertabur pahala dan mempunyai mental yang kaya, maka harus dibangun jihadun nafs. Harus dibangun keyakinannya dulu. Man aradallahu bi ahli baiti khairan
faqahahum fiddin, kata Allah. Siapa yang ingin mempunyai kebahagiaan yang khair, yang baik, faqahahum fiddin, maka orang tersebut harus paham agama.